Rabbun itu artinya pengatur, yang mengatur manusia. Manusia itu tidak hanya diatur secara zahirnya saja, tidak hanya kita diatur dari perilaku kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatur lebih daripada itu, termasuk tubuh kita ini. Kapan darah itu mengalir, darah mengalir kemana, tangan, kenapa jari ini 5? Jangan tahu jawabannya kalau jari nggak ada jarinya pripun, nggak bisa ambil apa-apa. Kenapa mata itu 2 dan lain sebagainya. Yang itu adalah Rabbun, ada yang mengatur, yakni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tauhid rububiyah. Surat An-Nas ini nanti di tiga ayat pertama itu mengandung 3 tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yakni Allah lah yang mengatur seluruh makhluknya. Semudah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat makhluk itu, membuat makhluk, menghilangkan makhluk, membuat bencana dan lain sebagainya. Kun fayakun, bisa kita kenal. Jadi maka jadilah. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, malikun dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka disebutkan malikin nas artinya rajanya manusia atau yang menguasai manusia. Kalau mimnya itu pendek, kalau mimnya panjang malikin nas artinya pemilik manusia. Tapi dalam ayat ini malikin nas, rajanya manusia, malikun, maka ini masuk ke dalam tauhid asma wa sifat. Tadi yang pertama tauhid rububiyah, bagaimana Allah mengatur keseluruhan makhluknya. Yang kedua malikin nas, malikun, rajanya manusia, ada kandungan tauhid asma wa sifat di dalamnya. Ayat ketiga ilahin nas. Ilahin nas ini apa? Kandungan tauhid apa? Ada rububiyah, ada asma wa sifat dan uluhiyah. Ketauhidan bahwa yang kita sembah, maka ilahun itu kalau biasa diartikan Tuhan. Kemudian ada yang mengartikan ma'budun, yang disembah. Maka biasanya kalau ada la ilaha illallah, itu ada yang tidak ada Tuhan selain Allah, ada yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Karena makna ilah itu tidak hanya berhenti pada Tuhan saja, akan tapi berpusat pada ilah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Dalam 3 ayat pertama itu isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Ini belum permintaan, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, pengaturnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia, belum permintaan. Ilahin nas, Tuhannya manusia, belum juga masuk kepada permintaan. Ayat keempat baru min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan-setan yang bersembunyi. Ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah itu bahasa gampangnya ampun to the point. Jangan langsung minta, harus ada prolognya terlebih dahulu. Kita kalau ke instansi atau apa kita mengajukan proposal pasti ada pendahuluannya, maksud dan tujuan. Sesopan itu kepada instansi manusia. Bagaimana dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebelum berdoa kita hendaknya memuji Allah terlebih dahulu. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Nah, itu kan kita merayu Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sebelum kita meminta permintaan kita, setidaknya kita merayu Allah Subhanahu wa taala agar memberikan apa yang kita minta. Tadi An-Nas 1-3 isinya rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, jadi kita berlindung kepada setan yang bersembunyi. Setan itu ngapain? Yuwaswisu fi sudurin nas, senantiasa membisikkan kejahatan ke dalam dadanya manusia. Ayat ke-6, ini ampun tersinggung ya. Ayat ke-6 ini bisa menyinggung. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ayat keempat tadi, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ayat ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Berarti ada manusia yang ada manusia yang setan. Nah, kita berlindung alladzi yuwaswisu, yang senantiasa membisikkan kejahatan itu ke dalam dadanya manusia. Kalau dalam kitab Al-Azhar itu dikatakan bisikan manusia itu adalah bisikan yang kasar. Ya apapun ya. Misalnya jenengan arep mangkat pengajian terus ana tanggane, "Kene ngopi sik wae." Ketemu koncone sing ra tau ketemu 15 tahun. Misalnya jenengan nang dalan ketemu koncone 15 tahun ra tau ketemu, lanjut pengajian kok ngobrol sik. Nah kadang-kadang kita minal jinnati wan nas, ada manusia itu bisikannya itu lebih terang-terangan, bahwa kita dihindarkan atau dijauhkan dari ketaatan secara terang-terangan. Tapi jin, pernah mboten kula panjenengan itu dibisiki jin? Pernah? Sering. Pripun le bisiki pripun ngomong apa? Dalam punya niat baik akhirnya nggak jadi, bisa. Atau yang paling sering dan kita tidak sadari, jenengan pernah mboten pas sholat takbir yuk kelingan jemurane rung diangkat. Pas sholat lagi oleh rong rakaat terus barang sing digoleki kan mau ternyata ketemu. Itu was-was, bisikan-bisikan dari setan. Ternyata kita sering dibisiki setan. Nggak perlu kita datang ke acara-acara mistis dan horor itu. Wong ternyata kita bisa merasakan sendiri bahwa kita diganggu oleh jin dan setan tadi. Banyak hal yang bisa kita temukan ketika kita sholat. Nah itu adalah diantara waswasil khannas, bisikan-bisikan setan yang bersembunyi. Dia sembunyi untuk mengganggu kita, untuk kemudian membelokkan niat baik kita. Nah sehingga kita harus berlindung. Dengan apa caranya? Membaca muawwidzatain, 2 surat yang melindungi, 2 surat yang dijadikan tameng untuk kita dalam kita berlindung kepada semua hal. 2 surat tadi itu dimensi dunia akhirat, tapi lebih banyak kepada dimensi duniawinya. Jadi jangan anggap cukup doa kita dengan doa sapu jagat ya. Walaupun doa sapu jagat itu maknanya kan dalam. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia kami sedaya sae, rezekine sae, jodone sae, anake sae, omahe sae, mobile sae dan lain sebagainya, semuanya sae, mencukupi gitu. Wa fil akhirati hasanah, loh. Dan akhirat kami ya Allah berikan kebaikan pula kepada akhirat kami. Jadi kita memohon ya Allah akhiratku juga dibaikkan. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Semudah itukah kita mendapatkan surganya? Tidak. Semudah itukah kemudian kita terhindar dari godaan yang lain sebagainya? Tidak. Nah maka doa ini muawwidzatain, 2 surat yang melindungi, surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini jangan hanya dibaca ketika sholat sunnah atau sholat sendiri, tapi dibaca ketika menjelang tidur, sehingga kita bisa terhindar dari godaan-godaan yang terlihat maupun tidak terlihat, godaan-godaan yang jelas-jelas maupun godaan-godaan yang belum jelas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari itu semua, sehingga insyaallah perjalanan kita ke sini mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian,
setidaknya 2 surat ini menjadi bekal untuk kita dalam menghadapi godaan-godaan yang bisa jadi menimpa kita. Doa yang juga lebih daripada sapu jagat, sehingga kita benar-benar meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Jadi adem mboten asine ini. Cuaca sedang dingin yang membuat saya teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kita Anas dan Al-Falaq kita cukupkan dulu pembahasan itu, kita berbelok ke pembahasan yang lain yang berkaitan dengan hal yang kita rasakan di akhir-akhir ini. Kita sering merasa nama musimnya berdiding ngertos mboten ya? Cuaca dingin. Dalam surat An-Nisa ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima." Surat An-Nisa ayat 56 menjadi renungan bagi kita untuk muhasabah. Ini ayat ini saya teringat kembali ketika sebuah perjalanan pagi. Saya tidak pakai jaket, terus ini terasa dingin sekali. Artinya ayat ini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Bi ayatina ini maknanya tidak hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi ayat-ayat yang lain. Jadi ayat itu tidak hanya berhenti pada ayat Al-Quran, tapi ayat itu adalah tanda-tanda. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatin, di dalamnya ada tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, liulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi siang malam pun menjadi tanda-tanda keesaan Allah. Nah, disebutkan di sini innal ladzina kafaru, orang-orang yang mengkufuri tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saufa nuslihim naro, mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali nadijat juluduhum, kulit mereka itu hangus, terbakar oleh neraka, baddalnahum juludan ghairaha, akan kami gantikan dengan kulit-kulit yang baru. Dahsyatnya siksaan Allah, fisik ini, yang kulit yang tempatnya merasa ini, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kalau sudah kosong diganti dengan kulit yang baru, dimasukkan ke neraka lagi. Sudah kosong diangkat diganti dengan kulit yang baru lagi. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur ketika kulit kita ini kedinginan di masjid Suja, daripada kepanasan di neraka. Maka itu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kulit kita kedinginan di perjalanan menuju ke sini, karena nanti jenengan pulang habis maghrib itu sudah mulai dingin, ya. Nah, itu nanti jenengan sambil perjalanan pulang merasakan, alhamdulillah kulit saya ini kedinginan karena habis pulang dari pengajian. Semoga ini menghindarkan kita dari panasnya api neraka, yang siksanya ketika kulit kita sudah gosong itu diganti dengan kulit baru, disiksa lagi diganti dengan kulit baru lagi. Begitu dahsyatnya siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kafaru bi ayatina. Kafir, kufur, tidak mengakui terhadap tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini harus menjadi muhasabah dalam diri kita, bahwa hidup kita di dunia ini sejatinya adalah ujian dan cobaan
Hidup kita di dunia ini tidak serta-merta sesuai dengan keinginan kita saja. Akan tetapi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki takdir, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa terhadap diri kita, sehingga kita tidak kemudian sombong, tidak kemudian merasa tidak memiliki pedoman dalam hidup. Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak ada. Oh, sudah mau ada. Oke. Insyaallah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi tadzkirah bagi kita semuanya dan dapat diamalkan dalam keseharian kita, dan semoga tetap beristiqomah untuk senantiasa berthalabul ilmi, meramaikan masjid suci ini, sehingga kelak di akhir kehidupan kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.